Mbak Ranti dorong saya, Pak. Tapi Mbak Ranti yang jatuh. Saya mohon Bapak percaya sama saya. Dia bisa. Ada surat dari polisi buat lu. Ranti akan mengambil kesempatan dalam kesempitan pasca mengalami jatuh dari atas gedung sebelumnya, yaitu akan memulai sandiwara menyalahkan Mirsa seolah-olah dirinya sebagai korban kejahatan. Itu artinya Ranti mencoba menempuh jalur hukum untuk menuntut Mirsa nantinya. Hingga endingnya nanti Mirsa akan dapat surat panggilan kepolisian untuk menjadi saksi sementara. Biarpun begitu, Reza yang akan pasang badan membantu menyelamatkan Mirsa terbebas dari tuntutan hukum Ranti. Sehingga yang awalnya Ranti merasa senang, bahagia, pada akhirnya menderita sendiri ketika Reza pasang badan untuk membebaskan Mirsa nantinya. Itu artinya Ranti akan semakin kejang-kejang jika sampai Reza lebih peduli kepada Mirsa daripada dirinya yang terjatuh dari atas rooftop. Lalu apa yang akan terjadi dan apakah Mirsa akan bisa bebas atas bantuan Reza di kisah selanjutnya? Tentu semakin seru dan menarik untuk kita simak pembahasan jalan cerita hari ini. Cerita berawal saat Ranti jatuh dari atas gedung hingga mendarat tepat di atap sebuah mobil yang terparkir di bawah. Kondisi tubuh Ranti baik-baik saja, namun ada bercak darah di bagian keningnya. Sementara itu, atap mobil tempat Ranti mendarat nampak remuk hingga kaca bagian depan dan samping retak dan nyaris pecah. Mirsa kelihatan panik hingga masih ketakutan ketika melihat Ranti yang sudah tidak bergerak lagi pasca terjatuh. Hingga pada endingnya Reza akan mulai mengambil tindakan secepatnya untuk menyelamatkan nyawa Ranti dengan cara menghubungi ambulan untuk datang ke kantornya. Kepanikan terjadi, semua karyawan kantor ikut cemas dan khawatir dengan keselamatan Ranti. Nah, dari situlah awal Mirsa merasa bersalah walaupun sebenarnya dia tidak bersalah atas insiden tersebut. Sehingga Mirsa akan ikut menemani Reza di dalam mobil ambulan menuju ke rumah sakit untuk menyelamatkan Ranti yang tidak sadarkan diri. Mirsa masih sangat ketakutan, bahkan menangis ketika di dalam mobil ambulan sambil bercerita kejadian yang sebenarnya kepada Reza. Mirsa menyatakan, "Ranti dorong saya, Pak, tapi Ranti sendiri yang jatuh," kata Mirsa sambil menangis panik di hadapan Reza. Sebaliknya, Reza masih terdiam dan bingung dengan kejadian yang sebenarnya. Sehingga untuk saat ini, Reza hanya bisa mencoba untuk menenangkan keadaan Mirsa yang sedang panik. Tidak sampai di situ saja, bahkan Mirsa memohon kepada Reza untuk percaya dengan pengakuan tersebut. Karena dari kejadian yang sebenarnya Mirsa memang tidak bersalah. Lalu apa yang terjadi dan apakah Reza percaya dengan keterangan dan pengakuan Mirsa? Tentu saja secara batin Reza akan lebih percaya sama keterangan Mirsa daripada nanti pengakuan Ranti. Namun sayangnya kejadian tersebut Reza juga harus mencari bukti atau saksi untuk mengungkap kebenaran. Sebab Mirsa akan berurusan dengan kepolisian ketika Ranti menuntut ke jalur hukum. Jadi kelicikan, manipulasi, hingga kejahatan Ranti tidak akan bisa membuahkan hasil. Justru sebaliknya, malah makin menderita sendiri ketika Reza menyelamatkan dengan cara membebaskan Mirsa dari tuntutan hukum. Alih-alih menuntut dengan harapan supaya Mirsa itu dipenjara. Dengan begitu Ranti berharap bisa dengan mudah mendapatkan hati Reza. Namun pada endingnya harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi bisa dipastikan peran Ranti tidak akan pernah bisa menang dalam tindak kejahatan yang dia lakukan. Justru kejahatan itu akan berbalik menyerang hidupnya sendiri. Jangan sakiti siapapun di luar sana. Papa juga gak mau kan anak papa satu-satunya disakiti orang lain. Kecelakaan Nadia 11 tahun yang lalu. Adegan berikutnya di saat Mirsa sudah pulang ke rumah dalam keadaan masih capek-capeknya pasca bekerja. Di saat itu pula dirinya disambut dengan adanya surat panggilan resmi dari pihak kepolisian. Dari surat panggilan tersebut, Mirsa diminta datang ke kantor polisi besok pagi, yaitu dalam rangka pemeriksaan terkait laporan seseorang atas nama Ranti sebagai pelapornya.
Mirsa nampak tertegun kaget saat menerima surat tersebut yang dititipkan kepada Mbok Siti. Sebaliknya, Mbok Siti nampak prihatin dan ikut bersedih karena masalah yang dihadapi Mirsa kali ini sudah berurusan dengan hukum. Biarpun begitu, Mbok Siti akan tetap percaya kalau Mirsa tidak bersalah, bahkan akan terus mendukung dan menguatkan untuk bisa sabar melewati masalah tersebut. Selain Mbok Siti, ternyata Reza juga akan memposisikan diri untuk menjadi garda terdepan dalam upaya membantu dan menolong Mirsa. Jadi pada endingnya nanti, Mirsa tidak akan sendiri ketika menghadapi proses hukum, namun akan mendapatkan dukungan dari Mbok Siti dan juga Reza. Maka dari situlah yang menjadi alasan Mirsa akan bisa bebas dari tuntutan Ranti ketika terbukti tidak bersalah. Sebab dari kejadian Mirsa memang tidak bersalah. Lalu apa yang bisa membuktikan Mirsa tidak bersalah? Tentu kemungkinan bisa dibuktikan lewat rekaman CCTV jika ada di lokasi kejadian. Selain itu, Mbok Siti adalah salah satu peran sebagai saksi yang sering melihat kelakuan jahat Ranti terhadap Mirsa. Jadi pada intinya Ranti pasti gagal dan tidak akan pernah berhasil dalam usaha licik dan jahatnya terhadap Mirsa dengan cara menuntut ke jalur hukum. Dan endingnya dirinya sendiri yang akan malu. Itu pun kalau peran Ranti masih punya urat malunya, ya kan? Adegan lain, tiba-tiba saja Desi menemukan koran yang terdapat sebuah berita musibah kecelakaan yang dialami seseorang wanita bernama Nadia. Dari berita kecelakaan tersebut terjadi sudah sejak 11 tahun yang lalu. Sepertinya Desi menemukan koran tersebut ketika membersihkan gudang rumah Reza. Desi nampak kaget dan tertegun ketika membaca berita kecelakaan tersebut. Lalu apa yang terjadi dan apakah Desi ada hubungannya dengan wanita yang meninggal dalam kecelakaan? Tentu masih membuat penasaran. Namun kemungkinan Desi justru akan memanfaatkan berita tersebut untuk meyakinkan Pramana kalau anak kandung mereka sudah meninggal dunia. Karena sampai saat ini Pramana itu terus penasaran tentang keberadaan anak kandung yang diinformasikan Desi sudah meninggal dunia. Adegan lain, sepertinya Pramana sudah mendapatkan informasi dari Karina atau mungkin Bimina, yaitu informasi tentang Radit ketemuan dengan seorang wanita yang dianggap sebagai istri pertama. Dari situlah Pramana ingin mencari keberadaan wanita tersebut yang mungkin akan disingkirkan. Hal itu dilakukan demi melindungi hubungan Karina tetap baik-baik saja bersama Radit dalam rumah tangga. Biarpun begitu, Karina akan mencegah dan melarang papanya untuk berbuat nekat dengan mengatakan, jangan sakiti siapapun di luar sana, karena papa sendiri tidak mau anak satu-satunya disakiti oleh orang lain. Kata Karina mencoba meredam dan menyadarkan emosi Pramana yang saat itu memang sedang marah. Itu artinya Pramana sudah mulai tahu kalau istri pertama Radit sudah bebas dari tahanan dan memang masih hidup. Selanjutnya ingin menyingkirkan dengan cara jahat. Namun pada endingnya Pramana sendiri yang akan menyesal suatu saat nanti ketika sudah tahu kalau ternyata istri pertama Radit adalah anak kandung sendiri bersama Desi yang masih hidup. Nah, itulah adegan dan cerita yang akan terjadi selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan kisah lengkapnya. Wanita Istimewa, terima kasih.